Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Ayu dari SMK Ma'arif NU 01 Bulakamba. Kali ini kita akan mengupas sejarah tentang Desa Rancawuluh. Desa Rancawuluh sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bulakamba. Penasaran dengan sejarahnya? Yuk kita cari tahu. Desa Rancawuluh. Desa Rancawuluh terletak di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Desa Rancawuluh memiliki luas wilayah 5.700 hektar. Desa Rancawuluh berbatasan dengan Desa Cipelem, Desa Bulusari, Desa Banjaratma, dan Desa Kluwut. Desa Rancawuluh terbagi menjadi dua, yaitu Rancawuluh bagian selatan dan bagian utara. Berdasarkan data hasil sensus penduduk 2020, total penduduk Desa Rancawuluh mencapai 8.708 jiwa. Sebagian besar warga Desa Rancawuluh mata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Baik, jadi sekarang kita sudah berada di Balai Desa Rancawuluh dan bersama saya salah satu perangkat desa yang akan kita tanyai mengenai sejarah Desa Rancawuluh. Baik, Bapak bisa perkenalkan nama Bapak sekaligus jabatannya di Desa Rancawuluh. Ya, terima kasih. Nama saya Heru Setiawan, perangkat Desa Rancawuluh. Jabatan di Desa Rancawuluh itu jadi kepala dusun 1, atau kalau orang Rancawuluh bilang itu bau, ya itu aja. Lanjut, apa yang Bapak tahu mengenai Desa Rancawuluh? Yang saya tahu, kalau dari peninggalan para orang tua dulu, bahwa dulu itu memang ada jalan atau sekitar jalan setapak atau sekitar lebar segerobak, ya, itu sudah ada pemukiman. Ya, kemudian datanglah dari rombongan dari Tegal, yaitu rombongan Kitarbangi, itu mendirikan atau babat alas di sebelah utaranya pemukiman tersebut. Nah, pemukiman tersebut ternyata sebelah selatan itu namanya Desa Cipelem. Nah, di sebelah utara membuka lahan baru yang kita namakan sekarang Desa Rancawuluh. Ya, arti untuk tahunnya kalau di catatan tidak ada, tapi sekitar abad 19 sudah ada Rancawuluh. Ya, perkiraan segitu. Itu kenapa nama Rancawuluh? Itu mungkin karena itu babat alas. Ranca, kalau dalam bahasa Kawi, ranca itu dari hutan. Kemudian Ulu itu yang berserakan atau kotor, ya. Makanya namanya waktu itu Rancawuluh. Kemudian berdirilah pemukiman di situ. Tapi waktu itu memang ada dua nama desa, Rancawungu sama Rancawuluh. Entah itu penggabungannya kapan, kita juga kayaknya setelah merdeka kemudian digabung menjadi satu desa, menjadi Rancawuluh. Dulu bernama, kalau dulu kan dua desa, Rancawungu dan Rancawuluh. Rancawungu itu dari balai desa sekarang yang ke selatan Rancawungu, Rancawuluh dari balai desa ke utara, dan digabung menjadi satu menjadi Desa Rancawuluh. Ya, yang waktu itu dipimpin oleh lurah pertama namanya Ki Selosor sebelum zaman kemerdekaan. Sudah. Selanjutnya, siapakah tokoh di balik berdirinya Desa Rancawuluh? Ya, seperti yang tadi bilang bahwa sepengetahuan saya dari orang tua itu dulu Kitarbangi yang babat alas atau alas yang berasal dari Tegal, berarti itu berarti Kitarbangi dari Talang Tegal. Kemudian datanglah dari Cirebon, dari Indramayu juga ikut membuat pemukiman di Rancawuluh tersebut. Untuk tokoh kedua mungkin Ki Selosor yang diangkat jadi kepala desa waktu itu, karena mungkin Kitarbangi sudah tidak ada. Kemudian setelah zaman kemerdekaan ada namanya lurah pertama namanya Sumarja. Kemudian setelah Sumarja Haji Sarakasih, setelah Haji Sarakasih Taibah, kemudian Taibah Haji Sarakasih lagi, setelah itu
Cakian, dan setelah Cakian ada namanya Haji Kasan, dan kemudian Sahardian, Asikin, Dr. Anas Asikin, Haji Kurdi, Pak Supriyadi, dan sekarang Pak Iksan. Ya, Bapak. Baik. Selanjutnya, kapan tepatnya Desa Rancawulu berdiri? Kalau untuk tahun kayaknya memang tidak tertulis di dalam buku manapun karena memang waktu itu tidak tertulis sejarah. Tetapi menurut dari orang-orang zaman dulu yang dari turun temurun bahwa memang abad 19 sudah ada Desa Rancawulu, walaupun pada saat itu belum terbentuk sebuah desa, baru ibaratnya cikal bakal ini nanti jadi Rancawulu sekitar abad 19. Tapi untuk itunya ya setelah merdeka baru dikatakan Desa Rancawulu setelah merdeka, karena semuanya dipembarui lagi setelah zaman kemerdekaan. Selanjutnya, di mana letak Desa Rancawulu secara geografis? Rancawulu terletak di di Kecamatan Bulakamba, letaknya di sebelah selatan itu ada Desa Jebelem, kemudian sebelah barat Desa Kluwut, sebelah utara Desa Bulusari dan Karangsari, dan sebelah timur ada Banjaratma dan Siwuluh. Ya. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang sejarah Desa Rancawulu ini? Ya memang sejarah Rancawulu memang unik ya, maksudnya desa katanya atau kalau orang bilang dulu desa yang dua desa kok jadi satu ya, kemudian namanya juga unik Rancawulu. Kalau menurut bahasa kita ranca itu rencana, wulu itu gagal, rencananya gagal ya, mungkin karena pada saat itu orang tua mungkin merencanakan sesuatu tapi gagal, akhirnya dinamakan Desa Rancawulu. Tetapi mudah-mudahan walaupun namanya tidak begitu bagus ya, kalau Desa Bulusari juga ya nama orang dulu ya kita hormati ya, dan untuk penggantian juga memang tidak gampang, akhirnya jadi tidak masalah, ibaratnya itu hanya sebuah nama ya. Yang penting kita warga Desa Rancawulu tetap aman, tertib, punya perilaku yang bagus dan bisa menjadi contoh atau patokan dari desa yang lain. Dan pertanyaan terakhir, apakah penelusuran tentang sejarah desa ini penting adanya menurut Bapak? Ya, penting sekali. Ini yang namanya sejarah itu memang harus ditelusuri. Makanya saya juga sering cari informasi sama di orang tua. Asal usaha Rancawulu itu seperti apa? Karena apa? Untuk masa depan, untuk anak turunan kita, biar tahu sejarah desa kita sendiri. Bagaimana kita akan tahu atau mempelajari diri kita sini kalau sejarah aja tidak tahu. Kalau anak muda sekarang kan bahasanya anak Rancawulu, ditanya turun dari mana segala macam, pasti bilang tidak tahu. Karena memang kita salah, pemerintah dulu tidak tercatat dalam buku ataupun catatan orang tua yang dulu. Sudah, Bapak. Baik. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Sama-sama. Demikian teman-teman sekalian, bahwa penting adanya penelusuran sejarah tentang desa ini untuk konsumsi pribadi khususnya dan masyarakat pada umumnya.